Guys, sekarang pukul 10.43. Nah, rencananya hari ini saya mau ke bioskop, mau nonton film Civil War. Seminggu terakhir kayaknya film Civil War ini banyak diobrolin sama orang-orang nih, katanya film action yang bagus, apalagi produksiannya kan produksian A24 ya. Tapi biasanya kan kalau A24 itu setahu saya biasa produksi film-film horor, thriller atau action yang budgetnya enggak gede gitu. Tapi katanya di film Civil War ini budget buat bikin filmnya itu sampai 1 triliun lebih. Nah, apa kira-kira 1 triliun itu sesuai sama ekspektasi yang akan dihadirkan di film? Nah, maka dari itu saya mau buktiin langsung di bioskop apakah memang semenarik itu filmnya. Dan sebelum berangkat kayaknya enak ngopi dulu nih teman-teman. Nah, kebetulan udah dateng. Thank you Pak Pucuk. Kopi Langgam kawan-kawan, kita cobain dulu lah. Mantap. Nah, ikutin saya terus ya, karena kali ini saya akan review langsung filmnya setelah saya keluar dari bioskop nanti. Nah guys, saya udah dapat tiketnya. Bentar lagi, 5 menit lagi saya masuk dan kita akan buktikan sekece apa film Civil War ini yang katanya film yang GG abis. Tunggu review saya setelah nanti nonton. All across America, critics are raving about the movie event of the year. It is American, 100%. That's what I'm talking about. Cool. Going to DC. Are you serious? The United States are vaporized. They shoot us on sight in the Capitol. I've never been scared like that before, and I've never felt more alive. Holy fucking shit! Kali ini saya baru aja keluar dari bioskop abis nonton Civil War, film yang katanya sebelum saya tonton barusan, saya baca beberapa review dari teman-teman reviewer film yang lain, katanya film yang cukup keren, film yang nawarin pengalaman baru untuk pecinta film-film action. Ya walaupun jujur saya memang nggak terlalu banyak ya nonton film action, apalagi film perang, tapi catatan pertama yang paling saya garis bawahi di film Civil War ini, pertama naskahnya solid, karena naskah ini cukup padat. Ketika sebuah film baik itu action maupun thriller ataupun horor, konsepnya sudah bagus misalnya, tetapi diberi naskah ya terlalu bertele-tele. Nah justru film itu jadi rusak oleh naskahnya sendiri gitu. Sementara di film Civil War ini saya cukup senang ketika naskah yang ditulis sendiri, kalau nggak salah ya ditulis sendiri oleh Alec Garland. Kalau nggak salah Alec Garland itu sutradara yang sebenarnya film-filmnya bagus teman-teman, banyak film-film bagus garapan Alec Garland, tapi nggak tahu kenapa ya sutradara ini seperti jarang dapat spot gitu dari film-film Hollywood. Kalau teman-teman pernah nonton film Annihilation misalnya, itu garapan Alec Garland juga. Atau barangkali kenapa sutradara ini kurang dapat spot di film Hollywood, gara-gara dia awalnya penggarap film-film indie di Amerika, walaupun kejeniusannya banyak dipuji di perfilman Hollywood. Nah apalagi 2024 ini dia ngeluarin Civil War, itu salah satu bukti kejeniusan dia. Itu yang pertama dari segi naskah. Kemudian dari segi penokohan nih teman-teman, jujur aja terakhir tahu satu tokoh yang main ini adalah Kristen Dunst ya. Kristen Dunst ini kalau teman-teman ingat, dia itu salah satu tokoh atau karakter perempuan di film Spider-Man zaman Tobey Maguire kawan-kawan di tahun 2004 atau 2003. Dan baru di film ini saya nonton lagi gitu, nggak tahu saya yang memang jarang nonton film yang dia bintangi atau memang dia jarang mengambil job untuk film gitu. Tapi kehadiran dia di film ini sebagai tokoh jurnalis yang cukup punya pamor gitu di kalangan jurnalis Amerika, itu cocok sih karena pembawaan dia sebagai seorang jurnalis perempuan yang sudah banyak makan asam garam dunia peliputan, apalagi dia di film ini sebagai seorang karakter yang punya pekerjaan sebagai jurnalis khusus di perang. Jadi banyak peperangan yang sudah dia liput gitu, seperti peperangan di Afrika, kemudian peperangan di Timur Tengah dan sebagainya. Kemudian ada lagi Wagner Moruwa kalau nggak salah ya. Wagner Moruwa juga ini bener
bener-bener film pertama yang saya tonton yang dia bintangi gitu. Saya sebelumnya bener-bener nggak tahu, tapi di film ini kehadiran Wagner Moura membawa rasa lain. Entah memang gelagat dia di setiap film seperti ini atau memang murni karakter dia yang menuntut harus demikian di film ini. Nah, film berjalan dengan kita dibawa seolah-olah mengikuti peperangan sipil di Amerika Serikat ketika Amerika Serikat terpecah menjadi dua, kawan-kawan. Yang satu ada kubu pasukan barat, nah yang satu kubu lagi itu adalah kubu loyalis. Dalam arti kubu loyalis ini adalah loyalis dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Kemudian ada yang menarik nih kawan-kawan, kan kalau kita tahu di bendera Amerika itu ada 50 bintang ya di benderanya tuh. 50 bintang itu kan sebenarnya menggambarkan 50 negara bagian yang ada di Amerika Serikat yang akhirnya jadi satu negara utuh, yaitu Amerika Serikat gitu. Nah, tetapi di film ini benderanya sudah berubah, benderanya jadi bintangnya cuma ada 2. Nah, itu barangkali membuktikan bahwa masyarakat di Amerika Serikat sudah terbelah 2. Kubu pasukan barat yang pro terhadap pemberontakan, dan yang kedua ada kubu loyalis yang pro terhadap berjalannya pemerintahan gitu. Kalau kita ngomongin chaos itu udah nggak diragukan lagi ya, dengan budget 1,1 triliun ya, film garapan A24 ini berhasil menyuguhkan suasana ataupun atmosfer chaos yang benar-benar bisa menggambarkan bagaimana kacaunya jika di dalam sebuah negara terjadi sebuah usaha-usaha pengkudetaan gitu. Dan asiknya lagi, mungkin gara-gara kita dibawa melalui sudut pandang sekelompok jurnalis yang dituntut harus netral kan. Jadi kita nggak ada pertentangan di dalam benak ketika nonton film ini bahwa kita harus pro terhadap pemerintah, atau misalnya kita harus pro terhadap kaum-kaum kudeta ini karena di Amerika Serikat terjadi ketidakadilan dan sebagainya. Kita tidak disuguhkan itu, tapi justru dari sudut pandang jurnalis kita benar-benar diajak ya hanya pure meliput secara keseluruhan bagaimana dampak dari perang saudara yang ada di Amerika Serikat di dalam ceritanya. Dan ya namanya juga perang ya, apalagi perang saudara gitu, perang yang benar-benar terjadi di satu negara, itu yang jadi korban mau nggak mau ya pasti warga sipil yang dirugikan. Di dalam filmnya juga digambarkan bagaimana warga sipil harus menerima akibatnya, rumah-rumah mereka hancur, mereka harus mengungsi dalam tenda-tenda yang tidak layak tinggal dan sebagainya. Dan Alec Garland berhasil menyuguhkan atmosfer kengerian itu. Kemudian kalau bicara rumah produksi A24 ya teman-teman, kita kan banyak disuguhi film-film yang bisa dibilang unik lah, film-film garapan A24. Yang paling unik misalnya kalau menurut saya ya itu Midsommar tuh tahun 2019, itu film horor juga, film horor yang suasananya biasanya kan kalau horor itu gelap, mencekam dan sebagainya, tapi di Midsommar terang, kemudian tutnya banyak di siang hari dan sebagainya. Pun itu terbukti di film ini kawan-kawan. Kalau film-film perang itu musik-musik yang dibangunnya itu kan cenderung mencekam, kemudian cenderung menakutkan lah gitu. Tapi di film ini keberhasilan sang sutradara juga. Di film ini justru banyak musik-musik yang dipakai justru nuansanya riang dan ceria teman-teman. Antara jalannya film dengan musik diadukan dengan kontras, tapi ternyata menghasilkan satu suguhan yang bagi saya cukup berhasil gitu, cukup menarik. Jadi itulah mungkin kenapa Alec Garland dibilang sebagai sang sutradara yang jenius ya di film ini. Saya jadi punya impresi barulah para jurnalis yang ada di medan peperangan itu kawan-kawan. Bagaimana pentingnya kehadiran mereka, bagaimana informasi-informasi yang didapatkan oleh masyarakat luas itu bersumber dari tangan mereka, mereka mempertaruhkan hidup dan mati mereka. Nah itu impresi lain yang saya dapat gitu. Dan para jurnalis ini kan sebenarnya punya imunitas ya, bahkan dalam peperangan pun sebenarnya mereka dilarang untuk tersentuh lah gitu. Maka keberadaan mereka itu sebenarnya harusnya aman gitu, walaupun di dunia nyata banyak konflik-konflik yang terjadi seperti konflik Timur Tengah, apalagi konflik Israel Palestina misalnya, banyak reporter atau jurnalis yang meninggal gitu tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Oke, untuk rating di film Civil War ini 8 lah. 8 kayaknya nilai yang cukup untuk menilai gimana berjalannya film ini secara keseluruhan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan belum nonton silahkan datang ke bioskop, silahkan tonton filmnya. Civil War masih tayang di bioskop baru seminggu. Dan kalau kawan-kawan sudah nonton silahkan beri komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga konten-konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Dan ikuti terus perbincangan selanjutnya tentang film ataupun series hanya di kolom sinema. Dan silahkan beri rekomendasi film apa lagi yang harus kita tonton. Itu aja kawan-kawan review untuk Civil War ini. Terima kasih.